Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dhalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya di kesempatan malam ini Allah kembali pertemukan kita dalam kegiatan yang sangat istimewa, yaitu thalabul ilmi. Bersama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan agama kita agar makin kuat iman takwa kita kepada Allah dan agar makin benar ibadah kita kepada Allah. Ada sebuah pernyataan yang menarik dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pernah mengatakan, al-amilu bila ilmin kasaidi bila dalilin. Kata beliau, orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia seperti orang yang tengah melakukan perjalanan namun tanpa diiringi sama petunjuk. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang tengah menempuh sebuah perjalanan namun tanpa penunjuk, tanpa dalil, tanpa pengetahuan. Maka beliau mengatakan, wa ma'lumun anna atba mithli hadza aqrabu min salamatihi. Maka dipastikan orang-orang seperti ini tidak sampainya ke tempat tujuan itu dipastikan lebih besar dibandingkan sampainya ke tempat tujuan. Ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Malah ada sebuah pernyataan yang menarik ikhwan fillah dari Ibnu Qayyim juga ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal yang berasal dari orang yang bertakwa. Beliau mengatakan bahwasanya tafsiran yang paling bagus tentang ayat ini adalah, kata beliau, bahwasanya amal yang hanya akan Allah terima adalah amal yang berdasarkan keikhlasan dan amal yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya amal yang berasal dari orang yang berilmu. Karena mengetahui petunjuk Nabi tidak mungkin diketahui tanpa ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi, ketika di kesempatan malam ini Allah pertemukan kita dalam kegiatan thalabul ilmi, ini sebuah anugerah yang sangat besar
yang sangat layak untuk kita syukuri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian salawat serta salam kita mintakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan mencoba membagi waktu kajian kita dengan dua pembahasan. Yang pertama berkenaan dengan pertanyaan terakhir di pertemuan sebelumnya terkait masalah permohonan doa untuk agar hujan tidak turun. Beberapa waktu yang lalu saya coba mengulang kembali, memurojaah, mencari lagi beberapa referensi ikhwan fillah. Kemudian saya menemukan beberapa pernyataan yang sepertinya layak untuk dijadikan pengetahuan bagi kita atau wawasan. Di antaranya pertama adalah hujan itu ikhwan fillah, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada dua peran atau dua fungsi. Yang pertama, hujan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hujan sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah untuk melaksanakan sebuah tugas. Saya ulangi, yang pertama, hujan punya peran, punya fungsi sebagai rahmat Allah yang dengannya kemudian muncul berbagai macam kenikmatan. Kita bisa minum, tumbuhan bisa hidup, tanah gersang bisa menumbuhkan lagi tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Contohnya Allah mengatakan dalam Al-Quran ayat-ayat berkenaan dengan masalah ini. Yang pertama bisa kita temukan di Quran surat Fussilat ayat 31. Allah mengatakan wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah ketika engkau melihat tanah yang tandus, yang gersang, lalu Allah turunkan air di atasnya, tiba-tiba kegersangannya berubah, Pak. Dan tumbuhlah kemudian tumbuh-tumbuhan. Lalu Allah mengatakan, maka ketika Allah mampu menghidupkan tanah yang gersang, berarti Allah juga mampu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, kata Allah. Maka kata para ulama, selain di sini menunjukkan tentang ayat berkenaan dengan peran air hujan, juga meminta manusia untuk berpikir, terutama bagi orang-orang yang tidak meyakini hari kiamat. Maksudnya kan ada orang menganggap kalau sudah mati selesai urusan gitu, Pak. Gak mungkin kita bisa hidup kembali. Maka jawabannya dijawab oleh ayat ini, warahmatullahi. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang, maka sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Ini diantara ayatnya. Berikutnya kemudian juga Allah berfirman di Al-A'raf ayat 57. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Allah mengatakan, dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah. Maksudnya sebenarnya hujan, Pak. Kan biasanya sebelum ada hujan angin dulu, Pak. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, hingga apabila angin itu telah membawa mendung, kemudian kami giring ke sebuah tempat yang tandus, lalu kami turunkan hujan di atasnya, lalu kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, kata Allah. Berbagai macam tumbuhan, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan begitu pula nanti kami akan membangkitkan orang yang sudah mati agar kalian semua mengambil pelajaran. Makanya kata sebagian para ulama, kelak hari kiamat pun demikian, Pak. Untuk menghidupkan manusia kembali lalu dikumpulkan di padang mahsyar, prosesnya begitu. Setelah tiupan yang pertama semua hancur, di antara jeda itu kemudian turun, kemudian hujan, sebagian mengatakan begitu. Lalu menghidupkan kembali tulang-tulang yang awalnya nggak ada daging menjadi ada dagingnya, dan terus begitu tumbuh. Ini
Di ayat yang lain juga Allah mengatakan ihwanafillah wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan bumi kata Allah dihamparkan, kemudian memancarkan daripadanya mata air yang dengannya tumbuh tumbuh-tumbuhan. Ihwanafillah ini dalil yang menunjukkan kalau hujan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kedua ihwanafillah, bisa juga hujan itu punya peran sebagai tentara Allah yang diutus untuk, yang namanya tentara biasanya memerangi musuh, Pak. Biasanya. Makanya kita banyak menemukan ihwanafillah contohnya tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengatakan fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Kemudian kami buka pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Ditambah dari bawah tanah pun keluar air-air yang memancar, sehingga ketika keduanya bertemu itu semua atas ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan. Yang kemudian gara-gara itu musnah sebagian besar kaum Nabi Nuh alaihi salam ihwanafillah. Begitu pula ihwanafillah dalam ayat yang lain masih tentang kisah Nabi Nuh, dikatakan wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dan ingatlah kata Allah ketika Nabi Nuh memanggil anaknya. Waktu itu Nabi Nuh berada di atas kapal, Pak, dan anaknya jauh di tempat sana, Pak. Dipanggil-panggil. Beliau mengatakan ya bunayya irkam ma'ana, ayo sini naik bersama dengan kami. Lalu kemudian dia mengatakan qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Tenang, Pak, saya nggak akan ikut sama Bapak. Saya akan terus naik ke atas gunung yang ketika di atas nanti air nggak akan bisa mengambilku. Gunung bisa melindungiku, Pak. Kemudian Nabi Nuh mengatakan la asimal yauma min amrillah illa man rahima wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian Nabi Nuh mengatakan tidak akan ada yang bisa melindungi seseorang pada hari ini selain Allah Subhanahu wa taala. Gak akan ada, walaupun gunung sekalipun yang tinggi, gak akan ada, kata Nabi Nuh. Dan betul, kemudian tiba-tiba ada ombak besar dan menenggelamkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Di sini kata para ulama, hujan, Pak, punya peran sebagai tentara ihwanafillah. Makanya kalau kita mengutip sebagian pernyataan para ulama tentang doa minta agar hujan gak turun, tergantung ihwanafillah. Kalau kita memintanya agar gak turun rahmat Allah, salah. Ini gak boleh. Ihwanafillah. Malah dalam sebuah riwayat ihwanafillah ada satu ungkapan orang-orang yang tidak suka dengan hujan, ya Pak, tidak suka dengan hujan, itu bisa dianggap orang yang tidak suka sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan qala Allah taala, kata Nabi, Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Manusia sudah menyakiti aku, kata Allah. Manusia sudah menyakiti aku, kata Allah. Yasubud dahra wa ana dahru. Mereka sering mencela waktu, sedangkan aku yang telah menciptakan waktu. Mereka mencela waktu, sedangkan aku yang menciptakan waktu. Biyadil amru, di tangankulah berbagai macam urusan. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Maka kata para ulama, begitu pula ketika ada orang yang mencela hujan. Ihwanafillah. Maka tidak boleh ketika hujan itu berperan sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hujan itu akan mendatangkan kemadharatan yang lebih besar, sebagian para ulama membolehkannya ihwanafillah. Kalau Nabi sendiri, Pak, Nabi sendiri kan nggak tahu ya seperti kita, apakah ini hujan bakal jadi adab atau bukan. Maka beliau yang lakukan adalah antisipasi, Pak. Pertama, ketika melihat mendung, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Kalimatnya begitu, kalau lihat mendung atau angin besar, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari keburukan yang kau titipkan pada mendung ini atau pada angin ini. Ketika hujan turun, Nabi mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai perkara yang bermanfaat. Dan ketika terus-menerus datang hujan, beliau mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wad dirab wa manabiti syajar wa butunil audiyah. Ya Allah, palingkan hujan ini dari kami, jangan ke kami, atau hilangkan kemadaratannya. Pindahkan ke tempat yang membutuhkan air seperti lembah-lembah, pohon-pohon, hutan-hutan dan lain sebagainya. Ini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama ihwanullah ketika mereka membahas tentang doa ini, masya Allah, Pak, ada beberapa pernyataan yang menarik dari mereka. Dan izinkan saya bacakan beberapa pernyataan mereka. Ihwanullah, mudah-mudahan ini nanti jadi tambahan wawasan bagi kita. Sebentar. Saya bacakan ihwanullah yang pertama, pernyataan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari atau Imam An-Nawawi ihwanullah dalam kitab Minhatil Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Beliau mengatakan qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fil Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan wa idza kathratil amtaru wa tadarrara an-nasu fasunnatu an yud'a bi raf'iha. Ketika hujan turun terus-menerus sampai memadaratkan manusia, maka di antara sunnah adalah agar berdoa. Doa apa? Bi raf'iha, untuk agar Allah menghilangkannya. Nah, menghilangkan di sini bisa dipahami menghentikan hujan, Pak, atau bisa dipahami menghilangkan kemadaratan yang ada pada hujan gitu. Kemudian beliau mengatakan berdasarkan perkataan Nabi ketika beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkan hujan ini dari kami dan berikan ke tempat yang lain, atau ya Allah, jauhkan kemadaratan yang kau titipkan pada hujan ini. Lalu beliau mengatakan wala yushra'u lidzalika salatun, dan untuk minta hal ini tidak perlu adanya salat terlebih dahulu. Kan kalau istisqa, Pak, ya, minta hujan harus ada disunahkan ada salatnya yang disebut dengan salat istisqa. Tapi kalau minta dihentikan hujan tidak perlu ada salat, kata beliau. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli lidzalik, karena Nabi tidak pernah melaksanakan salat ketika berdoa seperti yang doa tadi kita sampaikan. Ini kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Berikutnya kemudian ihwanullah dikatakan juga dalam kitab Rawdatul Talibin oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami. Maksudnya para ulama yang selevel dengan beliau, malah lebih tinggi daripada beliau keilmuannya. Mereka mengatakan wa idza kathuratil amtaru wa tadarrarat bihal masakinu waz-zuru'u fasunnatu an yas'alullaha ta'ala daf'aha. Mereka mengatakan apabila hujan turun terus-menerus sehingga menyulitkan orang-orang miskin, mematikan tumbuh-tumbuhan, maka di antara sunnah adalah hendaklah mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah daf'uha, untuk menahannya, Pak. Untuk menahannya, berarti menahan, bisa diartikan menahan hujan juga dalam hal ini. Kemudian juga ada pernyataan dari Imam Al-Buhuti atau Imam Al-Bahuti dalam kitab Syarhil Muntaha Al-Iradat. Beliau mengatakan wa in kathura al-mataru hatta khifa minhu sunna qawlu Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wad dirab wa manabiti syajar wa butunil audiyah wa mimma dzukira yu'lamu al jawabu anis su'al. Ya rahimakumullah. Beliau mengatakan, dan apabila hujan curahnya tinggi, turunnya sering sampai dikhawatirkan akan mendatangkan kemadharatan, maka disunnahkan untuk mengatakan kalimat Allahumma hawalaina
wala alaina Allahumma alal akami wad-dirabi wa manabiti syajari wa butunil audiyah. Yang artinya ya Allah jadikan hujan ini berada di sekitar kami, jangan langsung ke atas kami. Ya Allah jadikan hujan ini di bukit-bukit, di padang rumput, di pangkal-pangkal pohon, dan di dasar-dasar lembah. Ya Allah. Jadi jawabannya mungkin begitu Pak, secara tersirat tidak layak seorang mukmin minta untuk hujan tidak turun, karena masih banyak makhluk lain yang membutuhkan hujan itu. Ihwanillah. Namun ada beberapa etika ketika kelihatan akan turun hujan. Yang pertama berdoa, di antaranya dengan tadi Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ketika hujan turun juga berdoa, minimal dengan Allahumma shayyiban nafi'an. Atau dalam sebuah riwayat yang lain doa dengan doa-doa kebaikan lain Pak, karena di antara waktu mustajab adalah ketika turun hujan. Ketika hujan turun terus-menerus dan dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan untuk kita, dianjurkan baca Allahumma hawalaina wala alaina dan selanjutnya. Maka selain kita sudah hafal kalimat Allahumma shayyiban nafi'an, sekarang tambahin Pak yang mesti kita hafal doanya tadi. Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wad-dirabi wa manabiti syajari wa butunil audiyah. Ya, itu harus dihafal tuh. Siap menghafal Pak? Minggu depan kita tes satu-satu. Ya, kita tes satu-satu. Ya alhamdulillah. Biar bisa kita mempraktik. Ini kan sunnah juga Pak, nggak ada ruginya hafal kok. Ya, udah usah buang-buang waktu. Enggak buang-buang waktu Pak. Kalaupun Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah, tetap hujan turun, pahala doa nggak akan hilang. Ihwanillah. Pahala doa nggak akan hilang. Ihwanillah. Ini diantaranya. Jadi itu barangkali tambahan untuk apa yang pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya adalah berkenaan dengan materi yang sedang kita bahas, Pak. Kita masih membicarakan tentang atau terkait masalah, masih ingat kisah apa, Pak? Kisah Nabi Dhannun. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kisah Nabi Dhannun alaihi salam. Kita sudah sampaikan kisahnya, sudah kita sampaikan hadisnya dengan lengkap insyaallah. Tinggal kita menyampaikan beberapa tambahan berkenaan dengan masalah faidah-faidahnya. Ya, walaupun sebagian di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Apa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Dhannun alaihi salam? Yang pertama adalah berkenaan dengan masalah pentingnya bertaubat kepada Allah. Pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Taubat secara bahasa punya makna dari kalimat taba atau tawaba. Dari kalimat taba yatubu atau tawaba. Yang artinya secara bahasa artinya adalah meninggalkan. Taba itu artinya diartikan dengan kembali, Pak. Taba itu artinya kembali secara bahasa. Maksudnya adalah dia kembali dari dosanya ke perbuatan sebelum melaksanakan dosa. Atau kembali kepada Allah, dengan melepaskan hati dari belenggu-belenggu yang membuatnya terus-menerus berbuat dosa. Kembali kepada Allah, dengan melepaskan hati dari belenggu-belenggu yang terus-menerus membuat dia melakukan perbuatan dosa. Itu taubat secara bahasa. Adapun secara istilah kata para ulama, taubat adalah meninggalkan dosa, menganggap buruk dosa, menyesali perbuatan dosa, bertekad kuat untuk meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya, ditambah memperbaikinya karena Allah, Pak.
karena Allah. Saya ulangi, sebagian mengatakan taubat adalah meninggalkan dosa, kemudian menyesali perbuatan dosa, menganggap buruk perbuatan dosa, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa, dan memperbaikinya dengan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau unsur-unsur yang ini tidak terpenuhi, maka taubat pun kata para ulama nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang kadang taubat itu ya taubat saja, pengakuan kalau dia telah berdosa, tapi menyesalinya kadang tidak, mengulanginya kadang terus dilakukan. Maka sebagian mengatakan taubat yang nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara ilmu, Pak, walaupun Allah Maha berkehendak, tapi berbicara dalil bisa nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang apa syarat-syarat taubat seorang mukmin, ya, apa syarat taubat itu? Yang pertama kata beliau adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena seseorang, bukan karena kebanyakan teman juga ikutan bertaubat gitu. Nah, tapi betul-betul karena kecintaannya kepada Allah dan ketakutannya kepada Allah dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa. Ini yang pertama, ikhwanullahi. Yang kedua kemudian kata beliau menyesali dosa. Menyesali dosa dan merasa sedih karena pernah melakukan dosa tersebut. Kita pernah menyampaikan orang beriman itu jangankan berbuat dosa, berbuat kebaikan saja kadang bikin mereka menangis karena khawatir kebaikannya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi ketika mereka berbuat dosa. Karena bagi orang beriman kata Nabi SAW, perbuatan dosa itu ibarat gunung yang sangat besar yang berada di atas kepalanya, yang bisa jatuh kapan saja, Pak. Adapun orang munafik kata Nabi ketika melihat dosa itu hanya seperti ibarat menghilangkan atau mengepas lalat yang terus berputar-putar di depan wajahnya. Ya, maka ini yang kedua, menyesali dan merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan, dan ini menunjukkan penyesalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ikhwanullah, yang ketiga kata beliau adalah segera berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Segera berhenti. Dan berhenti ini bisa dengan beberapa faktor ikhwanullah. Betul-betul berhenti, atau kemudian ikhwanullah meninggalkan hal-hal yang bisa membuatnya mengulang kembali perbuatannya. Ini penting juga. Ikhwanullah. Itu yang ketiga. Yang keempat kata beliau ikhwanullah adalah bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut di masa yang akan datang tentunya. Yang kelima beliau mengatakan ikhwanullah, taubat itu Pak tidak dilakukan di masa yang taubat gak akan terima sama Allah. Di saat yang kelima, atau waktu bertaubatnya bukan di waktu yang taubat gak akan terima. Kan ada beberapa keterangan Pak yang menunjukkan kalau ada waktu-waktu yang taubat seseorang gak akan diterima. Ada waktu yang bersifat umum, ada waktu yang bersifat khusus. Waktu yang bersifat umum adalah waktu ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Maka pertaubatan seorang manusia semenyesal apapun berdasarkan dalil nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dalilnya berkenaan dengan hal ini adalah pertama surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira qul intadiru inna muntadirun." Awas kata Allah, ketika nanti tanda-tanda kebesaran Allah sudah datang di waktu yang sudah Allah tentukan, maka tidak akan bermanfaat bagi siapapun keimanan yang dimilikinya. Tidak akan bermanfaat bagi siapapun keimanan yang dimilikinya, terutama bagi orang yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya dikatakan
katakan kepada mereka, intadiru inna muntadirun, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun tengah menunggu pula. Maksudnya kata para ulama, kan kalimatnya apa? Akan datang satu hari di mana ketika turun tanda kekuasaan Allah, keimanan seseorang yang dulunya nggak beriman nggak akan bermanfaat. Nah, tanda-tanda ini kata para ulama dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah riwayat. Nabi mengatakan, la tazalu at-taubatu tuqbalu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Nabi mengatakan senantiasa taubat itu akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala selama matahari belum terbit dari arah barat. Saya ulangi, Nabi mengatakan kapanpun taubat akan diterima sama Allah kecuali kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kafan nasal amalu. Ketika matahari terbit dari barat kata Nabi, maka setiap hati akan ditutup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia hanya akan mencukupkan dengan amalnya saja, tidak bisa beramal baik yang lainnya, Pak. Walaupun penyesalannya muncul. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW pernah mengatakan, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya atau dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Berarti kalau sudah terbit dari barat, nggak diterima sama Allah. Ini waktu tidak diterima taubat secara umum. Ada waktu juga di mana taubat seorang diterima, tapi ini secara individu, khusus yaitu ketika seseorang sudah menjelang ajal kematiannya. Ketika seseorang ruhnya sudah di kerongkongan, dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya atau ruhnya belum sampai tenggorokannya. Dalam ayat yang lain, Pak, dikuatkan. Allah berfirman di An-Nisa ayat ke-18, walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Allah mengatakan, dan taubat itu tidak akan diterima sama Allah dari orang yang mengerjakan kejahatan apabila datang ajal kepada mereka. Maksudnya ketika sudah itu, Pak, ya, udah mau mati baru kemudian, ya. Dalam sebuah riwayat, jangankan taubat fillah, terkadang kebaikan pun yang muncul ketika orang sudah mau mati itu bisa nggak diterima sama Allah. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang apa amalan yang paling utama dari sedekah, atau sedekah apa yang paling utama. Kata Nabi, yang paling utama adalah sedekah yang engkau keluarkan ketika engkau sehat, ketika engkau pengen kaya, ketika engkau takut miskin. Dan jangan sedekah, kata Nabi, ketika nyawa sudah di kerongkongan. Jangan sampai pas mau mati antum baru bilang, itu tanah buat masjid, itu tanah buat fakir miskin, ini uang ini buat buat. Jangan, kata Nabi. Di sini ada semacam kekhawatiran, takutnya gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mau adzan dulu? Tafadhal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da.
Amma ba'du, ikhwan fillah rahimakumullah. Contoh yang nyata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang gak diterima taubatnya ketika nyawa sudah di tenggorokan adalah Fir'aun. Allah mengabadikannya dalam Quran surat Yunus ayat 90 sampai 92. Allah berfirman, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami perkenankan Bani Israel untuk bisa melewati laut, yang kemudian mereka diikuti dari belakang oleh Fir'aun dan tentaranya. Dan Fir'aun ini ketika mengejar, wow, udah betul-betul pengen ngebunuh gitu Pak. Lalu Allah mengatakan, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Lalu terjadilah disatuin kembali laut Pak, dan Fir'aun pun tenggelam. Dan ketika Fir'aun hampir tenggelam Pak, dia mengatakan, sekarang saya baru percaya, saya percaya terhadap Tuhan yang diyakini sama Bani Israil. Malah dia mengatakan, wa ana minal muslimin, sekarang aku termasuk orang Islam, orang muslim yang pasrah akan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malah dikatakan, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafirun. Allah nanya ke Fir'aun, apakah baru sekarang kamu percaya? Kata Allah. Kenapa baru sekarang kamu percaya? Padahal dulu sudah diingatkan, tapi kamu terus bermaksiat lagi gitu. Berbuat zalim lagi, berbuat kerusakan. Enggak, kata Allah, Pak. Namun walaupun tidak, kami akan selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, karena banyak banget dari hamba-hamba Allah, dari manusia yang lalai dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini Fir'aun Pak. Dia mengatakan, saya sekarang termasuk orang muslim Pak, tapi ternyata mohon maaf, taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ketika kita berbuat sebuah kesalahan lalu mengakhirkan pertaubatan kepada Allah. Apalagi kalau nanti pas kematian datang baru sadar, upayakan tidak, ikhwanillah. Ini syarat yang kelima, ya. Berikutnya kemudian tambahannya ikhwanillah adalah ketika ada perbuatan dosa yang berkaitan dengan orang lain, maka segeralah untuk melakukan satu, jika kaitannya dengan harta mereka, kembalikan kepada mereka. Balikin tuh ke orang-orang yang pernah kita ambil hartanya. Ketika kita nggak tahu siapa orang-orangnya, kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan perbanyak sedekah. Kalau Anda tahu nominalnya, keluarkan, niatkan sedekah. Niatkan untuk bayar kembali ke orang-orang yang pernah kita ambil hartanya. Biar nanti Allah yang ngatur harus kemana tuh uangnya. Malah beliau mengatakan, kalau antum pernah mukul orang, kata beliau, maka kalau bisa saling antum minta maaf, suruh dia mukul balik. Contoh antum pernah mukul punggungnya gitu, tak datangi dia, minta maaf sama dia dan minta dia untuk memukul kembali punggung antum. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, fajaja'u sayyi'ah as-sayyi'atu bimithliha. Di Quran surat 42 ayat yang ke-40. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Allah juga mengatakan, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Di Al-Baqarah 194.
Dan apabila seseorang melukai engkau, maka engkau boleh melukainya kembali seperti yang dia lakukan kepadamu. Tapi jangan berlebihan. Ini alhamdulillah kalau ada demikian. Ya. Tapi kalau sekiranya orang tersebut sudah memaafkan kita, berarti alhamdulillah, nggak perlu nyuruh dia mukul gitu. Ini menunjukkan tentang pentingnya pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kata beliau, oh ya, tambahannya kata beliau, kalau dosanya berkaitan dengan kehormatan, Pak, kan tadi ada harta, ada ke fisik, ada kemudian kehormatan, seperti dengan menggibah, menebarkan kebohongan. Maka cara bertaubatnya adalah kita menyebut-nyebut kebaikan itu di hadapan orang lain. Menyebut-nyebut kebaikannya, Pak. Jadi mengganti keburukan yang dulu dengan menyampaikan keburukan orang dan dengan kebaikan orang. Ini cara bertobatnya. Ketika maksimal syarat-syarat itu terpenuhi, insya Allah Allah akan berikan kepada kita pengampunan malah lebih dari pengampunan, Pak. Kan taubat itu imanillah, manfaatnya bukan cuma menghapuskan dosa, tapi juga bisa sampai menjadikan keburukan kita menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Furqan, ketika Allah mengatakan walladzina, tentang sifat-sifat hamba Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara sifat hamba Allah adalah mereka tidak menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Wala yaqtuluna nafsa, mereka tidak membunuh manusia. Wala yaznun, mereka juga tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, karena orang yang berbuat demikian dapat dosa besar. Yudha'af lahul adzab, ketika mereka tidak bertobat akan dilipat gandakan siksaannya. Kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, kemudian dia menguatkan keimanannya, wa amila sholihan, ditambah dengan melakukan amal-amal sholih. Ya'lamukumullah illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika, illa man taba wa amala wa amila sholihan. Saya lupa ayatnya. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kalimatnya yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah bakal ganti keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Allah akan ganti dosanya dengan pahala-pahala. Alhamdulillah. Ketika taubatnya benar, ketika taubatnya serius, ketika taubatannya taubatan nasuha. Jadi keuntungan taubat itu luar biasa, Pak. Betul-betul akan bikin kita jadi makhluk yang baru dengan penuh banyak kebaikan. Ya Allah, maka jangan pernah menyepelekan pertaubatan dari dosa sekecil apapun. Dari dosa sekecil apapun. Ini diantara syarat-syarat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dan para ulama yang lain tentang bertaubat kepada Allah. Kalau kita ulangi sekali lagi, yang pertama adalah ikhlas. Tapi tentunya Pak, sebelum ikhlas ini kata para ulama harus muslim, Pak, ya. Karena kalau pertaubatannya dilakukan sama orang non muslim, ya lain lagi kasusnya. Ini adalah bagi orang mukmin. Pertama ikhlas, kemudian mengakui perbuatan dosanya, kemudian menyesali perbuatan dosanya, kemudian berlepas diri dan meninggalkan perbuatan dosanya, kemudian berazam, bertekad untuk tidak mengulang kembali perbuatan dosanya. Kemudian berikutnya tidak dilakukan di waktu yang tidak akan diterima taubatnya. Dan terakhir, ketika berkaitan dengan orang lain, selain dia minta maaf sama Allah, dia pun meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Ini barangkali tambahan yang perlu kita ketahui dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Adapun sisanya seperti tidak perlu kita ulang kembali, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. InsyaAllah di pertemuan berikutnya, kalau Allah panjangkan usia kita akan lanjut ke hadis berikutnya, mudah-mudahan. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ana wasiatkan diri anak pribadi dan untuk ikhwas semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah
karena ketakwaan merupakan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.